Halo, jumpa lagi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Harapannya, setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Muhammad Yamin, proklamasi merupakan piranti hukum yang digunakan untuk menyatakan kedaulatan negara Indonesia secara de jure di seluruh tanah air dan bangsanya kepada seluruh dunia. Hal ini diperkuat secara de facto bahwa Indonesia telah melakukan perjuangan nyata untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaannya. Pokok pikiran pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Jadi pokok pikiran pertama ini adalah persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, pokok pikiran pertama ini memuat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Contoh pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 1 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 35 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pokok pikiran kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menegaskan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum dan yang berkeadilan. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Contoh pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pokok pikiran kedua. Pasal 1 ayat 3 yaitu berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 34 ayat 1 berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pokok pikiran ketiga berbunyi, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan.
Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Contoh pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pokok pikiran ketiga. Pasal 1 ayat 2 berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 6A ayat 1 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 19 ayat 1 berbunyi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Pokok pikiran keempat berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Contoh pasal pada batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 pokok pikiran keempat ketuhanan. Pasal 28A sampai 28J yang berbunyi pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia. Pasal 29 ayat 1 berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Dalam realisasinya, pokok pikiran harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara.